Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyada Lia sebagai moderator. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi tentang sejarah kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam atau Kerajaan Mataram adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berbangsa antara abad ke-16 hingga ke abad ke-18. Pendiri kerajaan Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya atau Penambahan Senopati. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Sultan Agung pada abad ke-19 sampai 1925. Di bawah kekuasaan Mataram mampu menyatukan tanah Jawa dan sekitarnya, termasuk Madura. Lanjut. Kerajaan yang terletak di Ponggede, Yogyakarta ini pernah mengalami VOC di Batavia untuk mencegah didirikannya loji-loji dagang di pantai utara. Masa kekuasaan kerajaan Mataram Islam berakhir pada 1755 Masehi setelah ditandatangani perjanjian Giyanti yang disepakati bersama VOC. Masa kejayaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa dari tahun 1613 Dia merupakan raja ketiga setelah Panembahan Seno Rapia. Peta geografis kerajaan yang berada di pedalaman membuat Mataram menjadi kerajaan agraris. Pertanian yang menjadi sumber ekonomi masyarakat berkembang pesat karena didukung tanah yang subur. Pada masa kejayaannya, Mataram berhasil menjadi ekspor utama beras. Meskipun mengandalkan pertanian sebagai pusat ekonomi, tak sedikit masyarakat yang melakukan aktivitas perdagangan laut. Dua kegiatan ekonomi yang berkembang pesat itu membuat kerajaan Mataram cukup diperhitungkan di dunia politik Nusantara. Kehidupan sosial masyarakat pun berkembang dengan sangat baik. Bahkan pada masa kebesarannya, Mataram berhasil mengembangkan budaya kejawen. Budaya ini merupakan bentuk akulturasi dari kerajaan Hindu-Buddha dan ajaran agama Islam. Ciri kehidupan ekonomi kerajaan Mataram Islam. Peta kerajaan Mataram Islam berpusat di Kota Gede, Yogyakarta karena posisinya berada di pedalaman. Kerajaan ini menggantungkan perekonomiannya pada hasil pertanian. Sedangkan daerah pesisir pantai di wilayah yang dikuasai tidak dimanfaatkan. Dengan mengandalkan pertanian, Mataram melakukan penaklukan ke beberapa kerajaan di Jawa Timur dan Jawa Barat. Penarikan UPT dari wilayah-wilayah kekuasaan menghasil beras membuat perekonomiannya berkembang dengan cepat. D. Keruntuhan kerajaan Mataram Islam. Raja yang zalim Kerajaan Mataram berhasil meraih perkembangan yang pesat di bawah pimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sayangnya, setelah sang sultan meninggal dunia, kerajaan Mataram mengalami kemunduran. Sunan Amangkurat I yang menggantikan sang sultan ternyata memimpin kerajaan dengan zalim. Pada masa pemerintahannya, Amangkurat I banyak melakukan pembunuhan. Kezaliman sang sunan memicu permusuhan putra mahkota atau Amangkurat II dengan ayahnya sendiri. Sayangnya, Amangkurat II ternyata juga memiliki kerana yang buruk. Dalam masa kepemimpinannya, Amangkurat II kerap dibenci oleh pemuka kerajaan Mataram dan rakyat. Punca dari konflik dalam internal kerajaan ini menyebabkan pecahnya perang Pranajaya pada tahun 1677. Amangkurat II meminta bantuan pada VOC yang saat itu mulai menjajah Indonesia. Dengan pertolongan yang diperolehnya dari VOC, Amangkurat II berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Namun VOC ternyata menuntut ganti rugi dan imbalan atas pertolongan tersebut. Karena keuntungan ganti rugi tersebut, kerajaan Mataram mengalami kemunduran ekonomi. Hubungan Amangkurat II dan VOC yang tidak baik membuat pihak Belanda menentang penobatan Amangkurat II setelah sang sunan meninggal. Mereka justru meminta Pangeran Puga untuk menggantikan Amangkurat II untuk kepemimpinan kerajaan Mataram. Perebutan tahta antara Amangkurat III dengan Pangeran Puga menimbulkan perang saudara pada tahun 1704 sampai 1708. Perang ini berhasil dimenangkan oleh Pangeran Puga yang kemudian mendapatkan tahta gelar Pakubuwono. Setelah meninggalnya Pakubuwono, kerajaan Mataram semakin berguncang karena berbagai aksi pemberontakan. Perebutan kekuasaan antara Pakubuwono II dan Raden Mas Said menimbulkan peristiwa besar yang disebut Geger Katina. Sejumlah konflik antara pihak kerajaan, VOC, dan pemberontakan
akhirnya memunculkan perjanjian pada 1995. Perjanjian ini menyatakan bahwa Mataram dibagi menjadi dua bagian. Bagian barat yang meliputi wilayah Surakarta diberikan pada Pangeran Mangkubumi. Sang pangeran pun naik tahta dengan menyandang gelar Hamengkubuwono I. Mangkubumi kemudian membangun sebuah keraton di wilayah tersebut. Sementara itu, bagian timur yang meliputi wilayah Surakarta dan sekitarnya diberikan kepada Sri Susuhunan Pakubuwono III. Kemudian melalui perjanjian Salatiga yang pada tahun 1757, Sunan Pakubuwono III menyerahkan wilayah Karanganyar dan Wonogiri kepada sepupunya Raden Mas Said. Raden Mas Said kemudian menobatkan dirinya sebagai Mangkunagara I dan memimpin Puro Mangkunegaran sampai 1795. Raja-raja yang pernah memimpin Mataram. Kerajaan Mataram berdiri setelah Pangeran Danowo yang saat itu memimpin Pajang menyerahkan kekuasaan pada Sutawijaya. Masa Mataram ini memiliki gelar penambahan Senopati. Berikut ini adalah raja-raja yang pernah berkuasa dan memimpin kerajaan Mataram. 1. Sutawijaya atau penambahan Senopati, berkuasa pada 1586 sampai 1601. Masa Jolang atau penambahan Senopati, berkuasa pada 1901 sampai 1613. 3. Raden Rangsang atau Sultan Agung Hanyokrotosubo, berkuasa pada 1613 sampai 1645. 4. Sunan Amangkurat I, berkuasa pada 1645 sampai 1677. 5. Sunan Amangkurat II, berkuasa pada 1677 sampai 1703. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam banyak menyisakan peninggalan baik di Surakarta atau di Yogyakarta. Berikut ini beberapa bangunan peninggalan Kerajaan Mataram Islam di Surakarta. Benteng Fastenburg, Pasar Gede Kadipolo, Rumah Sakit Kadipolo, Masjid Agung Keraton Surakarta, Taman Sriwedari. Berikut ini beberapa bangunan peninggalan Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta. Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Kota Gede, Masjid Patok Negara Sultani Los Kuning, Pasar Kota Gede, Kompleks Makam Kerajaan Imogiri. Sekian hasil dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.